Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan presentasi menjelaskan dan menerapkan tentang strategi pembelajaran kontekstual dan afektif. Di sini saya Iswahyuni dengan partner saya Nani Prihartini dan juga Noval Imam. Langsung saja saya akan membahas bab yang pertama tentang strategi pembelajaran kontekstual. Apa sih pembelajaran kontekstual itu? Nah, di sini ada konsep dasar CTL. CTL ini artinya ini singkatan dari Contextual Teaching Learning, yang artinya pembelajaran kontekstual. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong mereka membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, CTL ini mempunyai 3 konsep dasar. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi. Maksudnya, proses pembelajaran dalam CTL tidak mengharapkan siswa hanya menerima pelajaran, tetapi juga proses mencari dan menemukan materi pelajaran. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Nah, maksud di sini, siswa dituntut untuk menghubungkan pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Dengan begitu, materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Dan yang terakhir adalah CTL mendorong siswa agar dapat menerapkan materi yang telah ditemukannya dalam kehidupan nyata. Nah, di sini maksudnya konteks CTL bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Lanjut. Nah, di sini juga ada 5 karakter CTL. Yang pertama, pembelajaran merupakan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, activating knowledge. Nah, artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang telah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan yang kedua, pembelajaran yang kontekstual merupakan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan cara deduktif. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan, understanding knowledge. Artinya di sini pengetahuan yang diperoleh tidak untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan dikembangkan. Yang keempat adalah mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, applying knowledge. Artinya pengetahuan yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Yang terakhir, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan agar terjadi umpan balik dan proses perbaikan dalam penyempurnaan strategi. Nah, konsep dasar strategi pembelajaran atau CTL ini dapat kita pahami sebagai berikut. Ini secara garis besarnya ya. CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan konsep dalam kehidupan, menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Nah, dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu anak didik mencapai tujuannya. Guru memberikan strategi, bukan informasi. Guru mengolah kelas, guru menjadi tim untuk mengarahkan anggota timnya menemukan sesuatu baru dengan cara menemukan sendiri dan bukan apa kata guru. Jadi di sini membiarkan siswa-siswa itu mengeksplor dirinya masing-masing. Jadi guru hanya mengarahkan gitu, bukan karena guru bilang A semuanya harus ikut A, seperti itu. Nah, di sini ada latar belakang CTL. Nah, pendekatan CTL lebih menekankan pada kemampuan peserta didik dalam merekonstruksi pengetahuan secara kontekstual yang berlangsung dalam bimbingan pendidik. Pendidik hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam konteks pemahaman yang demikian, CTL pada satu sisi menekankan ranah kognitif pada taraf yang lebih tinggi, yaitu kemampuan menghubungkan apa yang dipelajari dengan kenyataan hidup sehari-hari. Pada sisi yang lain, CTL menekankan kemampuan afektif dan psikomotorik karena pembelajaran berpusatkan peserta didik pasti melibatkan 3 ranah. Nah, CTL adalah tadi kan udah disebutkan ya,
singkatan dari Contextual Teaching and Learning, Atadris Asyaki, yang artinya adalah sistem CTL adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa melihat, artinya dalam materi akademik yang mereka pelajari, dengan menghubungkan akademik subjek dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, yaitu dengan konteks mereka keadaan pribadi, sosial, dan budaya. Untuk mencapai tujuan ini, sistem meliputi komponen tertentu. Nah, terus di sini ada perbedaan CTL dengan konvensional. Johnson sebagaimana dikutip oleh Udin mengemukakan bahwa ada 3 prinsip CTL yang saling berketergantungan, diferensiasi dan pengorganisasian. Nah, yang pertama maksud ketergantungan di sini adalah agar siswa saling memberi dukungan, kemudahan dan memberi makna dalam kegiatan pelajaran. Jadi di sini tuh mengukuhkan kebersamaan ya, bukannya antar individu sendiri-sendiri dia mengerjakan sendiri-sendiri, itu tidak. Makna yang dimasukkan dalam menghubungkan antara bahan pelajaran dengan bahan lainnya, antara teori dan praktek, konsep dengan kehidupan nyata. Diferensiasi pendidikan dituntut untuk menekankan kreativitas, keunikan, variasi, dan kolaborasi sesuai dengan hukum alam. Maksudnya menekankan aktivitas real siswa dan kreativitasnya dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan pengamatan, menghimpun dan mencatat fakta dan informasi, menemukan prinsip-prinsip dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga, pengorganisasian di sini maksudnya ditujukan bahwa tiap manusia memiliki organisasi diri, suatu energi atau kekuatan hidup memungkinkan mempertahankan diri secara khas dan unik serta berbeda. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan antara CTL dan konvensional. Bisa dilihat lebih jelas pada tabel berikut. Di sini sebenarnya nggak dimasukin semuanya ya, hanya beberapa. Yang bisa dilihat jelas bisa dilihat di makalah yang sudah dikirim oleh kelompok kami. Nah, di sini ada perbedaannya kan. Kalau hakikat belajarnya, kalau kontekstual itu dikaitkan dengan kehidupan nyata dan dikaitkan dengan lingkungannya. Kalau pembelajaran konvensional, pembelajaran terdiri dari konsep dan teori yang abstrak tanpa pertimbangan manfaat bagi siswa. Nanti pembelajaran konvensional akan dijelaskan di bab selanjutnya oleh kelompok kami juga. Terus mode pembelajarannya juga berbeda, kegiatan pembelajarannya, kebermaknaan belajarnya juga gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberi waktu untuk saudari Nani Prihartini untuk menjelaskan bagiannya. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan.